Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, tema pada minggu ini dewasa dalam Kristus. Berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, tidak semua pertumbuhan yang adalah tanda kedewasaan. Contohnya seorang anak, dia bisa bertambah umur setiap tahun. Tetapi belum tentu bertambah dewasa. Hal yang sama juga itu dapat terjadi dalam kehidupan persekutuan bergereja. Saudara yang terkasih, jemaat Korintus sudah mengenal Kristus, aktif melayani, aktif beribadah, aktif dalam pelayanan, dan bahkan mereka memiliki banyak karunia rohani. Namun Rasul Paulus berkata dalam menerapkan iman, mereka jemaat Korintus masih seperti anak-anak. Kenapa? Karena mereka masih hidup dalam iri hati, masih hidup dalam perselisihan, ada pengelompokan diri, ada pengkotak-kotakan. Mereka bertumbuh sebagai gereja atau sebagai persekutuan, tetapi belum dewasa dalam Kristus. Maka melalui bacaan pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di sini Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa kedewasaan rohani itu bukan diukur dari seberapa lama kita menjadi orang Kristen, melainkan dari seberapa besar Kristus menguasai hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, seolah Paulus mau mengatakan bahwa orang yang dewasa dalam Kristus itu tidak lagi hidup dikuasai oleh dirinya sendiri. Akar masalah yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus bukan sekedar soal perbedaan pendapat, tetapi saudara, persoalannya karena hati yang masih berpusat pada diri sendiri. Mereka mengaku bahwa mereka itu milik Kristus, tetapi cara berpikir mereka masih dikendalikan oleh ego mereka masing-masing. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut mereka bayi rohani. Saudara, itu bukan karena mereka kurang pengetahuan, tetapi karena jemaat Korintus belum membiarkan Kristus mengubah cara mereka memperlakukan sesama. Iri hati itu muncul ketika kita tidak senang melihat Tuhan memakai orang lain. Perselisihan muncul ketika yang paling penting bagi kita bukan lagi tentang kesatuan jemaat, tetapi soal tentang kesenangan diri kita sendiri. Kita lebih ingin dianggap benar daripada menjaga hubungan yang benar. Kita lebih sibuk membela gengsi daripada kita membangun persekutuan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, bahkan dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Rasul Paulus mau menekankan bahwa orang yang dewasa dalam Kristus itu artinya bahwa dia menghargai perbedaan sebagai bagian dari karya Allah. Jemaat Korintus terpecah karena mereka terlalu mengagungkan tokoh-tokoh tertentu. Makanya Paulus bilang, Paulus mau menegaskan atau dia mau mengkritik tentang jemaat Korintus yang mengatakan bahwa saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, atau saya dari golongan Kristus. Maka saudara yang terkasih, Paulus menjawab dengan tegas, baik Paulus maupun Apolos hanyalah pelayan. Paulus menanam, Apolos menyiram. Saudara, tugas mereka itu berbeda, tetapi sebenarnya tujuan mereka sama. Di dalam gereja, di dalam kehidupan kebersamaan, saudara, Tuhan memang memberikan karunia dan tugas yang berbeda-beda. Ada yang berkhotbah, ada yang mengajar,
ada yang memimpin pujian, ada yang mengunjungi jemaat, ada yang melayani administrasi, ada yang membersihkan gereja. Papa Mama kekasih Tuhan, perbedaan-perbedaan itu bukan sebuah ancaman bagi kesatuan persekutuan. Justru perbedaan adalah cara Allah mau membangun tubuh Kristus. Masalah yang muncul ketika karunia dipakai untuk meninggikan diri, bukan untuk melayani sesama. Oleh karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9, Paulus juga kembali menegaskan bahwa orang yang dewasa dalam Kristus, dia pasti akan menempatkan Kristus menjadi pusat segalanya. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Artinya, Paulus dan Apolos memang bekerja, tetapi mereka bukan sumber kehidupan. Mereka hanyalah alat di tangan Tuhan. Dengan kata lain, Papa Mama kekasih Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Korintus, jangan salah fokus. Karena bukan Paulus sumber pertumbuhan, bukan juga Apolos, tetapi Tuhanlah sumber pertumbuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa berkhotbah, kita bisa mengajar, melayani dan bekerja keras. Tetapi kita tidak bisa mengubah hati manusia. Kita hanya bisa mendoakan, tetapi yang untuk mengubah hati seseorang hanyalah Tuhan. Tuhanlah yang dapat mengubah hati seseorang. Karena itu, gereja tidak boleh dibangun di atas kekaguman kepada tokoh, melainkan gereja harus dibangun di atas iman kepada Yesus Kristus. Karena Bapak Mama, Bapak Saudara, ketika seorang tokoh itu gagal, ketika seorang tokoh itu berpindah atau meninggal, gereja tetap berdiri. Kenapa? Karena dasar gereja itu bukan manusia, melainkan dasar gereja itu adalah Kristus yang hidup. Kristuslah pusat dan penopang gereja. Melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa ukuran kedewasaan iman itu bukanlah seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan pula seberapa aktif kita melayani. Tetapi ukuran kedewasaan iman adalah ketika Tuhan Yesus itu semakin menjadi pusat hidup saudara dan saya. Tema kita hari ini, dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, pertumbuhan tidak terjadi ketika kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Pertumbuhan juga tidak terjadi ketika kita mempertahankan ego dan kelompok kita masing-masing. Pertumbuhan itu terjadi ketika kita memberikan ruang bagi Kristus untuk Dia memimpin hidup saudara dan saya dan memimpin persekutuan kita. Karena itu, ketika kita pulang dari ibadah hari ini, untuk kita kembali kepada rutinitas kita masing-masing. Saudara yang terkasih, jangan ingat Paulus, jangan ingat Apolos, jangan ingat siapa yang berkhotbah. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Karena itu saudara yang terkasih, berhentilah membandingkan, berhentilah meninggikan diri, dan mulailah bertumbuh bersama di dalam Kristus. Sebab gereja yang dewasa bukanlah gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang hebat, tetapi gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang mau memberikan tempat bagi Kristus untuk menjadi yang terutama. Gereja yang dewasa bukan gereja yang semua orangnya sama, tetapi gereja yang bersama-sama menjadikan Kristus sebagai yang utama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.